rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Zahratul Rahmah MAD selaku Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah Sirah Nabawiyah dan teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Baik, langsung saja kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Tahapan Dakwah dan Tantangan Dakwah Rasul. Sebelumnya saya Syafinatul Ilma selaku moderator. Di sini ada Ferry Rizky Kamalia selaku pemakalah 1 dan Solehatul Ahmadiyah selaku pemakalah 2. Langsung saja saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sebagai ajaran dakwah. Islam selalu menyuruh kepada umatnya untuk menyampaikan ajarannya kepada orang lain, sehingga setiap muslim mempunyai kewajiban mengemban misi Islam bagi yang sudah balik dan berangkat. Segala aktivitas dan kegiatan yang mengajak orang untuk berubah dari satu situasi yang mengandung nilai kehidupan yang bukan islami kepada kehidupan yang islami itu disebut dengan dakwah. Dengan melakukan suatu aktivitas dan kegiatan ajakan, mendorong, menyeru tanpa tekanan, paksaan, dan provokasi, dan bukan pula dengan bujukan dan rayuan pemberian sembako dan lain sebagainya. Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah mulai sejak tinggal di Mekah sampai di Madinah. Awal mula Nabi dakwah ini berada di Mekah sebagai pusat peradaban bangsa Arab yang sebelumnya Islam dikenal sebagai zaman jahiliyah atau masa kebodohan. Mereka tidak mengenal peri kemanusiaan dan hidup tanpa dasar keimanan. Pembahasan yang pertama yaitu tahapan dan tantangan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dakwah pada periode Mekah ini terbagi dalam 2 fase. Yang pertama yaitu fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Rasulullah tidak melakukan dakwah secara terbuka karena untuk menghindari tindakan-tindakan buruk dari kaum Quraisy yang fanatik terhadap kemusyrikan. Pada awal mulanya, Rasulullah menampakkan Islam kepada orang-orang terdekatnya, seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mereka langsung memenuhi seruan Rasulullah karena mereka tidak meragukan lagi keagungan diri Rasulullah, keluhuran pribadinya, dan kejujuran kabar yang beliau sampaikan. Di dalam tarikh Islam, mereka yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam dikenal dengan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun. Mereka adalah Khadijah, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan yang lainnya. Mereka ini masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah menemui dan mengajarkan agama Islam juga secara sembunyi-sembunyi. Kemudian fase dakwah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Fase ini bermula ketika turun surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada karib-kerabatmu yang terdekat. Hal pertama yang dilakukan Rasulullah adalah mengundang kerabat terdekatnya yaitu Bani Hashim. Kemudian beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdul Manaf. Semua keluarganya menentang, termasuk pamannya Abu Lahab, kecuali Abu Thalib yang langsung menyatakan akan melindungi dan membela semua kegiatan dakwah Rasulullah SAW. Setelah Nabi SAW merasa yakin akan janji pamannya Abu Thalib yang akan melindungi dalam menyampaikan wahyu dari Allah SWT, suatu hari beliau berdiri di Bukit Sofa, kemudian berseru mengajak suku-suku Quraisy kepada tauhid dan beriman kepada risalah Rasulullah dan hari akhir. Selanjutnya Rasulullah berbicara, menanyakan, bagaimana menurut kalian jika aku beritahu pada kalian bahwa ada pasukan berkuda di lembah sana hendak menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Kemudian mereka menjawab,
Ya, tentu saja kami tidak pernah mengetahui Anda selalu berbicara benar. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan bagi kalian dari azab yang sangat pedih. Maka Abu Lahab menanggapi, celakalah engkau sepanjang hari ini, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Kemudian turunlah surat Al-Lahab ayat 1. Seruan Rasulullah terus bergema di seluruh penjuru Mekah hingga turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah langsung bangkit dan menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala yang hakikatnya tidak memiliki nilai. Pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, maka semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Mereka serta-merta bangkit bersiap menghadang revolusi yang muncul secara tiba-tiba tersebut. Mereka khawatir hal itu akan menyerang tradisi dan kebiasaan yang diwariskan terhadap mereka. Selanjutnya, tantangan dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Kaum Quraisy menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berpaling sedikit pun dari dakwahnya. Mereka lalu memutuskan untuk menghadang dakwah dengan berbagai macam cara, diantaranya ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. Hal tersebut dilakukan untuk melecehkan umat Islam dan melemahkan kekuatan jiwa umat Islam. Kemudian yang kedua, dengan menjelek-jelekan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan yang menyangsingkan ajaran, diri dan pribadi Rasulullah, serta membesar-besarkan hal tersebut. Yang ketiga yaitu melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang terdahulu, serta menyibukkan umat dengan dongeng-dongeng agar melupakan Al-Quran. Kemudian yang keempat, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha mencari titik temu antara Islam dengan jahiliyah. Orang-orang musyrik siap meninggalkan beberapa tradisi dari mereka, dan begitupun dengan Rasulullah diharapkan melakukan hal yang sama. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Langkah-langkah dakwah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah yaitu, yang pertama, beliau membangun sebuah masjid. Pada beberapa bulan setelah beliau tinggal di Madinah, beliau memutuskan untuk membangun masjid pada sebuah tanah milik seorang anak yatim, dan beliau beri nama Masjid Nabawi. Yang kedua yaitu menciptakan persaudaraan baru. Nabi Muhammad SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah yang kita kenal dengan Piagam Madinah, yang mana isinya yaitu kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Orang-orang Yahudi berkewajiban memikul biayanya sendiri, dan begitu pula orang muslimin wajib memikul biayanya sendiri. Namun, apabila salah satu pihak dari Yahudi maupun muslimin diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Kemudian respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan sambutan yang beragam. Ada yang menerima, kemudian ikut masuk Islam, ada pula yang menolak namun secara diam-diam karena tidak berani berterus terang. Di sini ada sebuah perang yang dilakukan oleh kaum Yahudi Selanjutnya, respon masyarakat Madinah terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan sambutan yang beragam. Ada yang menerima,
kemudian mengikuti masuk Islam, ada juga yang menolak namun secara diam-diam karena tidak berani berterus terang. Nah, di sini itu orang Yahudi itu tidak suka akan kedatangan Nabi Muhammad SAW karena posisi mereka akan tergeserkan. Di sini juga terjadi sebuah perang. Yang pertama yaitu Perang Badar yang terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriyah, di mana kaum Islam itu menjadi pemenangnya. Yang kedua yaitu ada Perang Uhud, di mana pihak Quraisy Mekah itu menyerang Nabi Muhammad SAW dan pihak Nabi Muhammad SAW SAW kalah. Kemudian yang ketiga ada Perang Khandaq, di mana pihak Nabi Muhammad SAW yang menjadi juara. Yang kemudian yaitu tantangan dakwah Nabi Muhammad. Selanjutnya, tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Masyarakat Madinah itu menyambut baik sekali kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Kedua suku Arab itu sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan bersedia membantu beliau dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Madinah. Setelah menerima ajaran Islam, kedua suku yang suka berperang ini akhirnya bersatu di bawah panji Islam. Pada saat Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, itu sebenarnya warga Madinah tengah mempersiapkan penobatan Abdullah bin Ubay sebagai raja. Akan tetapi penobatan itu ditunda karena masyarakat Madinah gembira akan kedatangan Nabi Muhammad SAW guna untuk dijadikan pemimpin masyarakat Madinah. Ternyata Abdullah bin Ubay ini menaruh dendam kepada Nabi Muhammad SAW yang dianggap telah menggeser posisinya di politik. Melihat perilaku Abdullah bin Ubay ini, masyarakat musyrikin Makkah mendapatkan peluang untuk menyerang umat Islam di Madinah. Untuk itu, kaum kafir Quraisy mengirim surat kepadanya sebagai provokasi untuk melancarkan aksi tipu daya terhadap umat Islam. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW. Pada tahun pertama masa kenabian, Nabi Muhammad berhasil mendapatkan sejumlah pengikut yang awal mulanya itu pengikutnya hanya dari keluarganya beliau sendiri. Kemudian merambat ke lingkungan masyarakat. Dan lambat laun, kecurigaan dan perlawanan dari kalangan setempat itu muncul karena adanya gagasan baru dan tindakan baru yang para kaum muslimin lakukan atau yang Nabi Muhammad itu bawakan, karena itu gagasan atau tindakan itu berbeda dengan yang ada di lingkungan tersebut. Mereka memandang Nabi Muhammad dan ajarannya sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka sendiri. Kemudian kaum Quraisy itu melakukan tekanan dan bahkan penyiksaan terhadap beberapa pengikut Nabi yang baru masuk Islam. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam itu terancam. Kalau dia masuk Islam, itu dia akan mendapatkan siksaan. Nah, dari hal tersebut Nabi membuat strategi. Di sini kami mengambil 3 redaksi strategi dari Nabi Muhammad untuk berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Yang pertama yaitu hijrahnya Nabi ke Habsyi. Pada tahun ke-5 berangkatlah 11 orang laki-laki dan 4 perempuan yang kemudian menyusul hingga jumlahnya hampir 70 orang. Mereka melakukan hijrah
ke Habsyi guna mengamankan agama mereka yang baru mereka anut, yaitu agama Islam. Jadi mereka rela meninggalkan keluarganya demi agama Islam. Gitu. Dengan demikian agama baru tersebut mengancam tata kemasyarakatan yang lama dengan tata kemasyarakatan yang baru, tentu saja karena yang Nabi Muhammad sebarkan, ajaran yang Nabi Muhammad sebarkan pasti ada perbedaan dengan keyakinan sebelumnya gitu. Yang kedua yaitu pergi ke Taif. Jadi pada tahun ke-10 ini dibilang karena Nabi Muhammad telah kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Jadi dengan meninggalnya beliau, yaitu 2 orang tadi, orang-orang kafir Quraisy ini semakin leluasa untuk mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Dan lama-kelamaan ini semakin hebat. Maka dari itu Nabi Muhammad berencana memperluas dakwahnya ke luar kota Mekah, seperti kota Taif gitu. Dan yang kemudian ditemani oleh Zaid bin Harithah. Kali ini Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, sasarannya yaitu orang-orang besar yang ada di sana, ketua-ketua yang ada di sana. Akan tetapi dakwah kali ini tidak sesuai dengan rencana beliau. Pada kenyataannya penduduk Taif lebih menolak, lebih berperilaku kasar terhadap Nabi Muhammad karena mereka tidak mau mengambil resiko, karena mereka pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat Mekah apabila menerima agama Islam itu sebagai agama yang baru. Kemudian Nabi Muhammad di kota Taif itu dianggap oleh para ketua-ketua atau pembesar-pembesar di sana bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila, orang gila yang terusir dari kota Mekah. Yang ketiga yaitu ada perjanjian Aqabah. Nah, pada perjanjian ini bermula ketika Nabi Muhammad dakwah kepada orang Yasrib yang sedang berada di kota Mekah pada saat itu musim haji. Jadi dalam peristiwa ini merupakan titik terang bagi Nabi Muhammad karena sebagian orang Taif itu menerima dakwahnya Nabi. Akhirnya pada tahun 621 terjadilah perjanjian Aqabah 1. Dan setahun kemudian, berarti tahun 622 itu terjadi perjanjian Aqabah 2. Yang isi perjanjian tersebut yaitu mereka mengundang Nabi dan para pengikut untuk datang dan tinggal di kota mereka. Bahkan mereka akan menjadikan Nabi sebagai penengah dari pertikaian